Sesampainya di rumah, setelah perjalanan dari Gunung Arjuna, Wali Paidi kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Setiap pagi, dia pergi ke pasar menjual minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di kampungnya mengenalnya sebagai Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, setelah berdagang, ia menutup tokonya dan pulang. Setelah beristirahat siang dan melaksanakan salat Asyar, Wali Paidi mengajar anak-anak kecil di langgarnya, mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Langgarnya selalu ramai oleh anak-anak yang belajar mengaji. Namun setelah metode Iqra dan Qiraati diperkenalkan, anak-anak mulai berpindah ke TPQ yang banyak tersebar di kampung. Wali Paidi sebenarnya pernah mengikuti pelatihan metode baru ini, yang diwajibkan bagi semua guru TPQ agar bisa mendapatkan syahadah semacam ijazah. Namun, ia tidak lulus. Penyebabnya, ia terlalu sering merokok dan membawa kopi saat pelatihan berlangsung. Akhirnya di langgarnya, ia tetap menggunakan metode lama, metode Baghdadi. Karena tanpa syahadah, ia tidak diperbolehkan mengajar dengan metode baru. Lama-kelamaan, murid-muridnya semakin berkurang. Hingga kini, hanya tersisa 5 anak yang masih belajar di langgarnya. Orang tua mereka tetap mempercayakan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Bukan karena metode ngajinya, tapi karena alasan ekonomi. Mereka adalah orang-orang yang kurang mampu, yang tidak sanggup membeli seragam TPQ atau buku. Di langgar Wali Paidi tak ada iuran, tak ada biaya. Malah seringkali anak-anak ini justru diberi uang jajan oleh Wali Paidi. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda berusia sekitar 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang santri tarekat. Gurunya menyuruhnya mencari seorang kiai bernama Ali Firdaus yang di kampungnya lebih dikenal dengan sebutan Paidi, orang yang memberi faedah. Nah, carilah seorang kiai di daerah ini. Namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang biasa memanggilnya Paidi. Umurnya sebaya denganmu. Hanya ada satu orang dengan nama itu di kampung tersebut. Jika kamu bertemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat darinya. Begitu pesan gurunya. Pemuda ini mengalami kejadian-kejadian aneh. Ketika salat, tiba-tiba ia merasa berada di Makkah, salat di depan Ka'bah. Ada pula orang yang melihatnya salat di atas daun, padahal ia berada di rumah. Bingung, ia melapor kepada gurunya dan itulah sebabnya ia diperintahkan mencari Kiai Paidi. Saat tiba di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada warga sekitar. Namun jawaban mereka membuatnya bingung. Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi. Yang ada hanya Kang Paidi, penjual minyak wangi. Mendengar itu, pemuda ini tersenyum. Ia yakin Kang Paidi inilah orang yang dicarinya. Ia pun menuju rumah Wali Paidi. Di depan rumah, ia bertemu seorang wanita. Maaf Bu, apakah ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Iya, nah, dia ada di langgar, sedang mengimami salat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjuk ke arah langgar di sebelah rumah. Pemuda ini bergegas ke sana. Setelah berwudu, ia masuk dan ikut berjamaah. Saat Wali Paidi membaca Al-Fatihah, pemuda ini merasa gelisah. Loh, kok bacaannya begitu? Wali Paidi membaca huruf Ain menjadi Ng. Rabbil Alamin terdengar seperti ngalamin. Gimana mau khusyuk, gimana mau diterima sholatnya, wong bacaannya saja sudah keliru. Apa nggak salah guruku menyuruhku ke sini? Batinnya. Setelah salat dan wirid, Wali Paidi keluar, duduk santai di teras, menyalakan rokok. Pemuda itu pun menghampirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Pemuda ini menyampaikan salam dari gurunya, lalu menceritakan keanehan-keanehan yang dialaminya. Wali Paidi hanya mengangguk, lalu berkata santai. Saya juga heran, kok bisa kamu mengalami hal-hal menakjubkan padahal tadi waktu sholat, pikiranmu malah sibuk mengurusi tajwid saya, bukan mengingat Allah. Pemuda itu terkejut. Wajahnya langsung pucat. Masya Allah, ternyata guruku tidak salah mengenai kiai muda ini. Ia hanya bisa menunduk, tak berani berkata banyak. Suasana hening, hanya terdengar suara Wali Paidi menghisap rokoknya. Monggo kopi nih Kang. Ini juga rokoknya, kata Wali Paidi sambil menawarkan kopi dan rokok Cisamsoy-nya. Iya, terima kasih, jawab pemuda itu. Sambil menikmati kopi, mereka berbincang sebentar. Lalu, sebelum salat Isya, Wali Paidi berkata, nanti sehabis salat zikir saja di mushola ini. Kalau tiba-tiba kamu merasa berada di tempat asing, bacalah la haula wa la quwata illa billah 3 kali. Pemuda itu mengangguk. Setelah salat Isya berjamaah, Wali Paidi menyuruh pemuda ini untuk mulai berzikir sendiri di mushola. Setelah semua orang pergi, Wali Paidi pun mematikan lampu dan meninggalkannya sendirian. Pemuda tarekat ini mulai berzikir. Lama-kelamaan, suasana berubah. Angin yang semula sepoi-sepoi menjadi kencang. Satu persatu benda-benda di mushola mulai menghilang.
bahkan tubuhnya sendiri terasa ikut hilang. Lalu di depan pengimaman muncul cahaya putih kecil. Cahaya itu semakin lama semakin membesar. Sayup-sayup terdengar suara orang-orang bertakbir dan bertahmid. Hingga akhirnya tampaklah bangunan segi empat berlapis kain hitam, Ka'bah. Pemuda itu terkejut. Benarkah aku sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan dalam hatinya. Ia pun mencoba meraba marmer masjid. Hangat, ini sungguhan, batinnya. Ia melihat ribuan orang bertawaf, pakaian serba putih memuji Allah. Kemudian, ia teringat pesan Wali Paidi. Dengan duduk bersila, ia mulai membaca. La haula la illa billah. Bacaan pertama. Bacaan kedua. Saat mencapai bacaan ketiga, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Tanah terasa berguncang. Seakan ada gempa. Tubuhnya terlempar, terguling-guling dalam kegelapan. Hingga akhirnya, tubuhnya menabrak sesuatu. Pelan-pelan ia membuka mata. Dan betapa terkejutnya dia. Ia tidak berada di Masjidil Haram, melainkan di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya ia kira Makkah, ternyata tempat pembuangan mana? Sudah